maaf pasti mereka itu nggak kaya om. Cara lu menyampaikan itu seakan-akan lu belagu masalahnya gitu loh. Gua liatin ini orang belagu banget sih. Justru 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Apa bos? baik. Nah, sampai kapan lu sini? Sampai minggu depan. Sampai minggu depan. Ya. Dari tinggal di mana? Tinggalnya di Hotel Grand Maker sih kalau di sini. Di hotel. Deket lah ya PSBB kan Deket. lagi sepi kan Iya. semuanya. Mantap. Gue ngeliatin lu punya ini heboh banget kayaknya lu punya Instagram, lu punya Twitter. Bikin orang kesel semua kayaknya. Kalau Twitter gue nggak punya om. Hah? TikTok kali TikTok. Iya, Bukannya TikTok. Twitter. Bukannya Twitter ada. Hah? Tapi banyak yang repost konten-konten TikTok gue di Twitter. Oh, konten lu di repost di Iya. TikTok, di Twitter. Iya. Oke. Ini karena gue nih, ini kan viral di Twitter karena konten gue nggak akan sombong karena gue sombong, gue selalu dikasih rezeki, gue ngasih rezeki ke orang lain. Jadi Tuhan bingung kalau mau bikin gue miskin apa enggak. Waduh. Anjing. Oh ya itu di repost banyak Itu sih di di repost banyak. Facebook, di Twitter dan habis gue dihujat om. Abis itu dihujat apa lu? Ya dibilang kayak awas roda berputar gitu kan. Awas lu ntar Tuhan bikin lu miskin gitu-gitu. Jadi iya. sebenarnya itu kan gue ngebalas pertanyaan orang ya. Pertanyaan netizen di TikTok. Dulu tuh. bilang, gimana ya kalau lu tiba-tiba dibikin miskin sama Tuhan? Nah, gimana tuh? Terus gue jawabnya ya tadi gue bikin, sebenarnya itu bercandaan sih om. Gue bilang Tuhan bingung sama gue. Kenapa? Karena gue kadang baik, kadang bangsat gitu kan. Kadang gue beramal, waktu gue kaya gue Kadang bantuin ria orang. lu. Kadang gue pamer. Nah gitu ini kan. nih, lu tuh suka pamer masalahnya. Lu kayak Uya-Kuya lu versi muda, rambut hijau. Oh, iya ya? Tuh, kan, liatin. Keren ya, Indra kan udah jadi sultan, hobinya pamer. Bukan Siap. iri. Nah, tapi kalau udah nggak kayak dulu lagi yang ramah, stay humble. Ini gue kenal nih. Nah. Gohan nih. Kenal kan? Ini teman lu aja bilang lu udah nggak ramah tuh. Hati-hati dihujat banyak orang bro. Tuh gimana itu? Lu kenapa pamer sih? Sebenarnya gimana ya? Tujuan gue ya om, sebenarnya bikin konten di TikTok. Gue kan baru 1 bulanan tuh di TikTok. Dan dalam 1 bulan tuh udah 600.000 followers om. 600.000 follower. Karena konten pamer. Wih, wakal. Ya, dan gue di Instagram 5 tahun 100 ribuan. Di YouTube 9 tahun om, dari 2011 100 ribuan juga. Di TikTok 1 bulanan 600 ribu. Karena konten itu gitu. Konten pamer. Bener. Ini yang lu bilang baju ratusan juta cek. Iya bener. Pertama dimulai dari rumah gua dulu kan. Rumah mewah harga 3 miliar cek gitu-gitu. Terus mobil gua kontenin semua dan naik om. Itu viral dan viewsnya itu bisa sampai 10 jutaan. Tapi baju lu bener ratusan juta tuh. Yang kemarin di videoin tuh ditotalin semua bener om. Dari itu outfit lu 300 juta. Iya bener. Dari baju, sepatu itu semua beneran segitu. Beneran 300. Cuman ada yang memang gua kayak contoh 190 juta, gua bilang aja 200 gitu. Gua naikin dikit lah, Tapi digenapin bener lah. harga Tapi bener segitu. harga segitu. Emang beneran dan itu Nah, bener-bener. lu ngapain beli baju 300 juta tuh? Ngapain beli baju 300 juta? Sebenarnya kalau di baju outfit itu yang mahal justru bukan bajunya om. Bajunya cuma ratusan ribu, yang mahal jam tangan sama sepatu. Oh, lu kumpulin. Iya, Jadi total outfit atas sampai bawah. Jam tangan udah 100 juta lebih misalnya. Iya, bener om. 200 Jadi juta gitu. iya gitu. Jadi bukan hanya bajunya justru murah om. Tapi cara lu menyampaikan itu seakan-akan lu belagu masalahnya gitu loh. Gua liatin ini orang belagu banget sih. Justru sebenarnya itu kan di konten aja sih om. Justru kalau yang kenal gua orangnya justru pelit om. Kayak tapi itu temen lu mengatakan lu sekarang belagu. Kan itu temen lu bukan? kenal sih, cuman memang nggak satu circle om. Itu temen dulu waktu di komunitas YouTube Medan, gitu. Jadi sekarang kan udah jarang nongkrong kali ya. Mungkin dia ngelihat perubahan gua di sosmed, dia kira gua beneran gitu. Padahal aslinya sih bisa tanya teman-teman gua lah yang dekat, enggak sih. Justru gua tetap sama yang dulu. Cuman konten memang beda. Real life sama konten kan beda. Oke. Gua coba kita pecah satu-satu ya. Kita pecah satu-satu. Jadi lu tuh pamer rumah 3 miliar. Oke. Sebenarnya rumah 3 miliar sih nggak mahal-mahal. Iya, nggak mahal amat memang om. Rumah 3M. Emang cuman gini om, yang bikin orang kesel tuh katanya itu udah jadi jargon gua sih. Gua selalu bilang contoh nih, baju kayak gini 3 juta, wah murah banget. Nah gitu-gitu. Oh, lu caranya gitu. Iya, karena gua dulu mantan penyiar radio, gua bisa kayak teknik-teknik voice over gitu loh om. Yang gua kan selalu bikin video terus gua voice over gitu kan. Bajunya cuma 5 juta, wah murah banget. Terus ada ketawa-ketawa dikit, gitu-gitu. Orang kesel om. Baju kayak gini. Ini berapa? Berapa nih? Nggak tahu, gue brand ambassador. Contoh nih om ya, baju begitu 5 juta, wah murah banget. Tidak mungkin Under Armour 5 juta, tidak mungkin. Berapa? 700? 800 ribu?
800.000. Tapi mahal baju saya dibandingkan baju dia. Baju lebih dia mahal. berapa coba? Yang ini sih 3,5 juta. 3,5 juta. Saya 800.000 tapi bahannya dikit. Iya, benar. Masuk akal Om. Tipis, bahannya dikit. Jadi mahal gua. Mahalan Om ya. Iya kan lu sampai tangan panjang Iya, gitu kan. iya. Ada sablon-sablon. Ini Bener. gua enggak ada apa-apanya nih, cuman gini doang. Berarti harusnya Lebih mahal. harusnya mahal gue. Baju 300.000. 300.000. Ya, ini 3,5 sih Om. 3,5 juta off white ya? Oh, ini off white Om. Anjir, gua enggak punya lu baju off white. Gue sih ini apa ya Om? Lebih ke hobi sih kalau streetwear. Jam kayak tangan berapa tuh itu? gini. Ini sebenarnya kalau harga aslinya tuh gua cek sekitar 190. Tapi ini 190 gue belinya juta. 260. Soalnya ini Ah, kok lu goblok? Gimana sih? tunggu dulu Om, ini ada ceritanya Om. Ini yang punya dulu Just No Limit. Oh, Justin. ini yang rame. Ini yang beli iya, Just No iya, iya. Limit. Nah, jadi ini ada ceritanya Om. Sebenarnya gue buka ya nih Om. Sebenarnya ini harganya lebih mahal gue belinya karena kemarin tuh untuk donasi Om. Berarti ini jam tangannya Just No Limit. Iya, dan ini gue beli karena hasil dari penjualan 260 juta ini dipakai untuk donasi dari MNC kemarin. Jadi si Just No Limitnya ini sebagai orang yang wadah perantaranya lah gitu. Ya, ini jam tangannya Just No Limit ya. Iya benar. Oh, asli tapi ini. Iya. Gue belinya lebih mahal sih Om karena kan untuk donasi gitu. Ya, ini kelihatan kalau ini coba gue pakai. Kekecilan agak kali. muat aja. Tangan gue kecil Agak Om. muat. Ini berapa tadi? 260 juta. 260 juta lu beli. Iya. Wah, lu ada fetish apa sama Just No Limit beli? Gitu. Ini justru ceritanya lucu Om. Gua bisa tahu. Kenapa lu nggak beli celana dalamnya Dinar Candy? Iya juga ya. Dia jual nggak sih Om? Dia jual celana dalamnya Dinar, kan Dinar Candy 50 juta celana dalamnya. Lu beli Dilelang dong. Enggak, dia jual 50 juta. Lu beli bisa konten tuh 50 juta. Tapi untuk donasi nggak Om? Kalau nggak untuk donasi saya nggak mau. Lah donasi dia. Oh, Kan dia juga maksudnya donasi ke dia gitu. Ya kan dia membutuhkan, nggak ada kerjaan. Kan dia DJ nggak punya kerjaan. Tapi udah sekarang. kaya dia Om. Hah? Udah kaya lah dia. Belum lah. Masih banyak yang. Kan masih kaya lu katanya. Oh, itu pasti Iya, Om, pasti. Tapi lu beli gambarnya Arab 10 juta. Nah justru gara-gara gua beli gambarnya Arab 10 juta, kan viral tuh kan. Jadi gua dimentionin sama di Instagramnya Just No Limit. Padahal gua nggak nge-follow Just No Limit gitu. Belum follow-followan, sekarang sih udah follow-followan. Tapi kemarin tuh belum follow-followan. Jadi followersnya Arab, gara-gara ngelihat gua beli gambar Arab 10 juta, begitu Just No Limit lelang jam ini, Lu beli. dia langsung mention gua. Karena orang-orang, ini dong kalau berani lu beli ini gitu. Bener. Dan itu kan sebenarnya dia lelang ya Om. Dia buka dari harga 250. 250 juta. Gue iseng aja ya udah gue beli deh kalau 260 gitu. Terus Putra Siregar juga nanya, yang punya PS Store juga nanya, jual berapa Justin gitu kan. Kalah dia. Gua kira udah bakal laku sama dia gitu. Tahu-tahu besoknya Just No Limitnya DM, bro, ini sebeneran mau beli 260. Soalnya ada yang ngebet 300, 500, tapi semua fake gitu. Ini lu real gak? Kalau lu real 260 ya udah gitu. Langsung transfer DP, langsung dianterin jamnya gitu. Lu kenapa nggak beli ini? Bajunya Lutfi Agizal. Yang kuning itu ya Om ya? Udah keduluan Uya. Uya brengsek emang bener. Yang kuning itu kan Om kan? Gue tahu tuh. Udah keduluan Om. Tapi kenapa lu nggak coba? Iya. Iya. Boleh juga Dijual sih. berapa itu baju? 10 juta berapa? 10 juta. juta. Ada yang bayar pakai duit monopoli. Iya. Itu goblok banget. Orang bayar dia pakai duit monopoli. Udah bayar pakai duit monopoli, dia marah-marah dong karena ini kan untuk Donasi ya donasi katanya. anak-anak cancer. Lu nggak punya hati, lu bayar pakai duit monopoli. Tapi netizen belain yang bayar pakai duit monopoli. Kalau dia sih parah sih Om. Karena udah lagi. orang udah keterlanjur benci kali sama dia ya. Ya mungkin. Ya. Gue mau nanya waktu lu beli gambarnya Arab. Oke. Lu beli gambarnya Arab ini emang lu fansnya Arab Oke. atau buat konten sebenarnya? Coba jujur mau gue. Sampai saat ini Kalau gue pertemanan gue sama Arab buat konten, gue sebenarnya nggak temenan sama dia. dia nonton loh. Nah, nggak apa-apa deh. Halo Rap ya. Dia tahu apa yang benar, apa yang tidak. Siap. Sampai saat ini ketika gua beli gambar itu, bahkan gua nggak pernah buat konten apapun, gua nggak pernah Tapi nge-share kan viral, bro. Karena Arab yang buat konten Om. Mungkin lu perjanjian sama Arab. Justru manajernya kemarin kabarin gua, Arab mau ngepost nih, gua bilang jangan dipost. Gua nggak mau orang tahu. Nah itu ceritanya gini Om, gua sebenarnya dibilang ngefans enggak ya, gua nggak pernah sampai saat ini ngefans kayak ngeidolain orang enggak. Tapi kalau dijadiin inspirasi, kagum ya sampai saat ini kayak gua kagum sama lu Om, gua jadi inspirasi gua iya.
Gue ada salah satu entrepreneur yang gue jadi inspirasi juga ada banyak gitu. Arab ini salah satu yang gue jadiin inspirasi. Karena gue ngeliat dia kan dari nol tuh Om, berjuang sampai sekarang ya. Jadi ketika dia ngepost di Instagramnya, gue kan follow si Arab. Ada orang yang beli gambar dia yang iseng tadi. Ini gue bawa sih Om gambarnya. Gambarnya Arab? Iya, gue bawa nih. Gambar Arab kan jelek kan? Gambarnya gini doang. Ya Tuhan. Rap. Iya. Tuh Rap. Gini doang. Lu gambar Cuman ini ada yang beli Om dengan harga 1 juta. Nanti difoto ya. Iya. Difoto buat thumbnail lumayan nih. Lumayan ya. Ini gambar, gua nggak yakin nih gambar Arab. Itu tanda tangan dia. Ya tanda tangan dia nih mungkin gambarnya Wendy atau gambar ini 10 juta nih. Nah, kemarin udah ada yang beli dengan harga 1 juta. Jadi si Arab tuh iseng-iseng bikin di Twitter gambar dia. Ternyata ada yang beli 1 juta dan dia bilang 1 juta itu mau dia beliin alat gambar digital untuk buat orang yang berbakat gitu, disumbangin, dinonasiin. Nah, gua ngeliat postingan itu, gua iseng ngechat manajer Arab. Bro, itu gambar Arab masih ada nggak? Gua beli deh 10 juta gitu. Serius nih bro? Iya serius. Langsung gua transfer. Gua bilang supaya 10 orang yang dapat gambar digitalnya gitu, alat gambar digital. Nah, kenapa? Karena gua pernah ngerasain Om, gua pernah yang namanya punya hobi cuman nggak ada alatnya gitu. Karena dari orang tua juga nggak bisa ngebeliin gua kan hobi musik nih Om. Cuman beli gitar juga gitar seadanya yang harga 300.000 gitu kan. Gua kayak ngerasa gitu. Gua dulu di posisi itu, gua punya hobi ngegambar, tapi gua nggak bisa beli alat gambarnya. Nah makanya gua mau beli gambar ini dengan harga 10 juta. Supaya bisa bantu orang. Supaya bantu orang gitu. Supaya 10 orang yang dapat. Tapi kenapa omongan lu di sini begini, tapi konten lu pamer ria semua. Kan itu yang jadi masalah. Kenapa konten lu tuh semuanya? Coba sih gue jadi penasaran. Sebenarnya enggak loh Om. Konten gue beragam Om. Kadang ada yang baik, ada yang pamer. Di TikTok konten ratusan outfit, ratusan juta cek. Oke. Di Twitter bilang gue nggak sombong. Kalau Tuhan bingung mau bikin gue miskin apa enggak. Di akun TikToknya cuman ada 2 konten. Satu saham, satu pamer harta. Pamer isi buku tabungan. Tuh, pamer isi buku tabungan. Anjing lu kayak uyak-uyak lu pamer isi ATM lu. Sebenarnya nggak gitu Om. Cuman gini ya. Konten di TikTok gua rata-rata semua total video ada 100-an. Cuman yang selalu viral dan jutaan viewsnya adalah ketika gua pamer Om. Gua ada ngekonten nih, ini buku Dreambook gua Om, buku impian gua. Ini gua bikin dari tahun 2017-18. Di sini isinya adalah gambar-gambar yang pengen gua capai. Dari hal kecil sampai hal besar kayak gua pengen iPhone. Ini lu baru buat kali. Udah lama Om. Gua udah pernah videoin tahun lalu. Oh, udah pernah video tahun lalu. Bahkan di sini ada gua pengen masuk hitam putih Om. Wah, ada nih, ada. Lu mau masuk hitam putihnya sampai nggak ada. Iya makanya. Karena pandemi. Ini iPhone gua udah dicapai semua. Gua udah bikin Lu bikin ini tahun lalu. Enggak, iPhone 11 Pro kan baru, Bos. Gua kan tambahin, Om. Ada yang gua tambah. Kok tambahin di paling depan gimana caranya lu? Bisa, Om, bisa. Hah? Ini gua bikinnya dari 2018. Cuman yang gua tempelin beberapa ada yang gua lepas, ada yang gua pasang gitu. Kayak ini dari tahun lalu sih masangnya iPhone 11 Pro Max. Gua pengen banget di tahun lalu. Gua tempelin kayak gelang-gelang Bottega gua pengen apa, gua tempelin. Ini lu copot yang awalnya gitu. Iya, memang tahun lalu apa handphone lu mau? Tahun lalu nggak ada, gue belum kepikiran untuk punya handphone yang mahal gitu. Berarti halaman depan lu buang gitu? Iya, halaman depan gue buang. Ini gue bikin gara-gara gue terinspirasi sama Just No Limit Om. Dia bikin juga, dia pengen beli mobil apa gitu. Percaya gue nih baru buat tahun lalu nih. Ada Om videonya di Instagram gue. Iya serius. Tahun lalu Om ada. Mazda 2020. Iya. Oke. Dan yakin dulu bukan bikin ini pas kesini doang? Enggak Om. Bisa dibuktiin di highlight Instagram gua. Ini udah diposting dari tahun lalu. Udah ada tuh ya? Udah ada. Oke. Kan ada tuh tanggalnya Om. BMW 1,5 miliar. Gua estimasi lah harganya segitu. Gua pengen capai di tahun segitu gitu. Seri 4 800 juta tuh maunya dia. Oh 2022 wedding. Iya nikah. Terus gue pengen Instagram verified tuh pengen hitam putih tuh. Oh hitam putih nih. ini pasti baru nempel nih, bohong nih. Oh enggak. Ini nempel nih, bohong kalau ini nih kayaknya. Gue kesini seram Om, dijebak mulu gue. Nanya. Masuk channelnya Rikowa, channelnya Kesinali. Jet pribadi 2025. Iya itu target gue yang belum tercapai. Lamborghini 2025. Yes. Ini rumah nih. Rumah udah kan? Ya udah ada sih. 2,5 miliar. Dapat ya rumah segini 2,5 miliar. Dapat Om kalau bangun sendiri dari tanah kosong. Oh iya. Iya. Kalau beli di apa namanya kayak di
klaster gini harganya udah nggak masuk akal. Rumah kecil gini aja udah berapa? Gimana sih ini? Lu rumah ada berapa biji? Satu ini. Lu apa sih? Lu agen properti. Update terus maksudnya. Naik terus. Naik terus gitu. Ini apa nih? Karaoke pribadi. Gue pengen punya gitu. Doyan karaoke dia. Iya. 2023 Gold Button. Naik 2026 rumah 10 miliar. Naik terus JNT Rolex. Jadi udah ada sih. Udah ada tuh ya. Penulis buku. Reading studio. Apa nih? Nikon. Apa nih ini nikah sama kayak tadi. Nikah sama ini calon gua gitu. Lah tadi udah ada. Nikah lagi 2 kali ya. Enggak, tadi udah ada nikahnya gimana? Lebih spesifik sama orangnya gitu kan. Ada orangnya kan. Ada orangnya ini. Ke Jepang 2000. Kenapa lu nunggu ke Jepang 2020? Kenapa nggak ke Jepang aja? Kemarin harusnya kita udah pergi ke Jepang gara-gara corona cancel. Tiketnya udah angus gitu karena corona. Tiketnya angus. Karena ini kan gue bikinnya 2018 Jadi targetnya yang 2020 gitu. Ini 96 nih. Ini kelahiran gua Since 20XX. Bottega 4 juta sekarang. Iya udah punya nih satu. Tapi warna coklat. Kenapa nggak yang hitam? Yang hitam ada di rumah nggak dibawa. Wih belagu banget. Ini kalau gua lelang dapat berapa ya? Berapa ya? Ini nggak ada yang punya loh. Apaan tuh Kayak bisa nih gua beli. Ini nggak ada yang punya ini jam es. Serius? Boleh lihat nggak Boleh lihat, nggak ada yang punya. Wow. Nggak ada yang punya itu. Serius. Wow. Bingung kan? Jual berapa nih Gue pulang-pulang dari podcast bawa jam Om Deddy. Siap. Keren nggak? 150 deh Hah? 150. 150? 200 juta. Ini jam apaan Gue harus tahu dulu sejarahnya. Kalau udah tahu baru cocok bungkus langsung nih Ya pakai mikir mah nggak usah. Mau beli jam aja pakai mikir sejarahnya. Ini jam yang ikutin gue setiap hari. Gue olahraga pakai ini. Wah gila sih. Boleh lah 200 sensor, ya. Ntar abis ini ada tulisannya tuh. Ada tulisannya tuh. Respect is for those who deserve, not those who demand. Tuh. Keren. Lu beneran mau jual nggak Kalau mau gue sih boleh sih. Ya kalau ada duitnya nggak apa-apa. Boleh. Ntar ya abis ini. Iya gampang. Serius nih Iya ntar janjian aja gue. Siap. Ya itu gue bikin konten sama lu transfer baru gue kirim duit jamnya. Boleh siap. Gue bikin konten yang positif tentang ini. Gak ada yang nge-view ada, cuman dikit Tetap lebih banyak yang kontroversi yang tadi itu. Gue bikin konten tentang kayak gini, buku impian. Kalian harus punya goals gitu biar bisa capai gitu kan. Ya itu. Lu katanya dulu pernah bangkrut. Ya pernah susah. Pernah susah banget ya. Pernah susah banget. Karena emang bukan dari keluarga yang mampu dari keluarga yang biasa-biasa aja gitu. Tapi kok goals lu di sini gue ngeliat ini sih ada yang kurang tuh. Apa tuh Goals lu rumah, nikah, orang tua gimana? Kalau orang tua itu nggak masuk ke dalam goals gue karena udah jadi kewajiban gue gitu untuk membahagiakan mereka karena kan. Tapi udah beliin apa aja lo orang tua lo? Gue sih nggak mau sebut ya tapi lebih ke orang tua gue gini kemarin gue pengen beliin mobil ke emak gue, nggak mau Malu nggak mau? Malu maunya motor gede? Enggak juga. Orang tua tuh gimana ya? Tahu emaknya mau moge. Gue kadang kalau emak gue mau moge gue stres. Emak gue mau 85 coy. Mau moge. Orang tua gue tuh agak unik sih Mereka tuh nggak pernah minta apapun gitu. Kayak gue mau ngasih ini ke mama apa ke papa nggak pernah gitu. Mereka kayak. Tapi orang tua emang begitu. Paling bawa jalan-jalan aja sih Orang tua emang begitu. Iya. Orang tua yang baik yang benar itu nggak mengharapkan sesuatu dari anaknya. Tapi gue bersyukur sekarang gue bisa mengangkat derajat keluarga jauh lebih baik daripada dulu gitu. Dulu kan gue kan lahir di kota kecil tuh bukan di Medan sebenarnya. Jauh dari Medan, 7 jam gitulah dari Medan. Jadi di kota kecil tersebut ya biasa-biasalah keluarga gitu. Dibilang kekurangan juga enggak, tapi ya pas-pasan lah, serba pas-pasan. Cuman ya mau bisa menikmati ya nggak bisa gitu. Tapi kan maksud gue gini, lu gak capek kontennya ria mulu? Kalau ditanya capek sih kadang capek Ntar lu apa cita-cita lu, goals lu tuh menjadi apa? Content creator seperti apa? Uya-kuya? Seperti apa ya? Gua kemarin ngobrol sama Raffi Ahmad aja, gue bilang, lu gak capek pamer-pamer terus? Capek gue, katanya begitu dia bilang. Sebenarnya goals gue adalah gue sedang meriset algoritma TikTok Algoritma TikTok. Nah karena gue punya perusahaan sekarang startup di bidang digital marketing dan social media management. Nah tugas gue kan sebagai founder nih, CEO-nya. Tugas gue adalah gue lagi ngeriset nih TikTok ini oke nggak gitu kan. Makanya gue coba dan ternyata gue udah ketemu beberapa
algoritma cara untuk bisa viral di TikTok seperti apa, gue udah nemu tuh. Nah, Pamer hasilnya kekayaan. salah satunya itu. Nah, gue setuju dengan ada salah Kelihatan satu. tete setengah. Bener. Kalau cewek mau terkenal ya, kalau nggak nunjukin paha, nunjukin dada. Cowok yang nunjukin harta. Itu aja om. Kalau mau terkenal. Oh anjing, nggak ada cara yang lebih manusiawi gitu. Itu dua-duanya. cara yang paling instan. Kalau cowok pamer harta, pamer kekayaan. Kalau cewek pamer paha, pamer dada. Itu kata gue. Gua nggak gitu, gua terkenal perasaan. Kalau om kan lama om, dari dulu kan. Oh, Gerimis. ini mau instan. Kalau mau instan. Kayak gue nih, sebulan 600.000 om di TikTok. Oh iya betul. Orang lain belum tentu bisa loh om, sebulan 600.000 di TikTok. Oh, iya. Gitu. Kalau mau instan gitu. Mau ya. instan pamer harta gitu. Dihujat pasti kan sesuatu yang kontroversial, ada plus minusnya, itu pasti cepet naiknya. Dan itu berhasil. Nah, hasil riset ini gue bawa ke perusahaan gue, kita meetingin bareng-bareng, dan itu untuk nanti klien datang nih. Berarti sosial media tuh jahat ya? Emang Iya kan? jahat. Karena kan mereka ingin apa namanya? Mereka dapat likes yang banyak. Bener. Mereka dapat engagement. Akhirnya kalau fotonya jelek, stres. Apa nih? Kenapa Iya. fotonya jelek? Gitu Iya, kan? ada orang yang bahkan sampai stres gara-gara dulu likes-nya banyak kan, tiba-tiba likes-nya turun, dia bisa kayak kepikiran gitu kan. Kalau gue jujur enggak om, karena gue kan ngelakuin ini demi money sebenarnya. Tujuannya adalah ngebawa hasil riset dari TikTok itu ke perusahaan gue. Cuman kan nggak ada yang tahu. Yang tahu kan cuma orang-orang dekat gue. Makanya gue mau spamer apa, mau segila apa di konten TikTok, teman-teman gue yang circle gue satu kantor itu ya udah pada tahu. Ini si Indra ini lagi ngeriset gitu, lagi bikin konten. Jadi konten dan real life adalah dua hal yang berbeda. Tapi lu kan katanya waktu itu sempat ketipu ratusan Sempat juta. ketipu ratusan juta. Sempat jatuh. Sempat. Sempat mau bunuh diri. Iya, hampir sih. Oh iya? Ya. Itu ceritanya gila sih. Gue sampai Sempat mau bunuh diri itu gimana sih? Gue tuh lagi bingung kalau orang-orang mengatakan sempat mau bunuh diri. Apakah udah ngiris tangan terus disolatif lagi gitu? Nah, gue lucunya adalah gue udah nyetir ke salah satu, gue udah nyampe ke salah satu gedung tertinggi di Medan. Oh. Gue udah ngeliat ke bawah, gue udah mau kayak 1, 2, 3, 4 loncat gitu kan. Ketika gue mau loncat, mungkin Tuhan masih sayang sama gue ya, masih meskipun gue kemarin mempermainkan Tuhan kata orang ya. Tuhan masih sayang sama gue udah mau loncat, tiba-tiba waitersnya di situ negur gue, om, Mas udah reserve tempat dengan senyuman, dan seketika gue tersadar. Yang gue sadar adalah, anjir, gue kesini tuh masih nyetir mobil gitu, gue masih naik mobil, terlepas dari gue punya utang lah, gue punya cicilan Masih yang banyak. banyak orang lebih susah dari lu. Ya, at least gue, maksudnya bukan merendahkan waiters ya, at least gue di sini masih nyetir loh. Bisa jadi si waiters nih kesini naik motor, atau bisa jadi gak punya kendaraan. Tapi gue yang punya mobil aja mau loncat gitu kan, masih naik mobil, kemarin mobilnya Avanza sih emang, tapi gue masih nyetir gitu kan. Di situ gue tersadar, om, gue langsung ke kamar mandi, gue langsung ke toiletnya, gue langsung nangis di situ. Bodoh banget gue gitu, mau loncat gitu kemarin. Gak jadi lah. Gak jadi, om. Kalau gue loncat mungkin gue gak kesini kali, om. Gak bisa ketemu sama lu. Tapi masuk berita, bos. Seperti iya. Oke, berarti lu tuh sekarang kaya nih ya. Amin ya, kayak Lu bisa dibilang pamer kaya lah. buku tabungan. Buku tabungan. Gue pengen tahu pamer buku tabungan tuh seberapa gede sih? Gak gede sih, om. Kemarin yang gue pamerin adalah gue 2014 3,5 juta tabungan gue. Terus 2020 jadi 8M, itu aja sih yang gue pamerin. Jadi modal 3,5 juta, 2014, 2020 6 tahun jadi 8M. Terus gue bilang di akhir video, gue bisa, kalian pasti bisa. Sebenarnya lebih ke motivasi sih, om. Tapi yang pamer itu nggak dihujat, pamer baju yang dihujat. Karena yang tadi itu, om, gue bilang murah banget itu. Nah, itu ya jadi salah kalau iya, itu. Iya, karena kan terkesan merendahkan Benar. orang gitu. Kalau yang lu pamer buku tabungan, kalau lu tapi mungkin gini artinya ketika lu pamer lu harus cari kata-kata cara penyampaiannya. Cara penyampaiannya. Ya, karena kalau lu bilang murah banget, sementara banyak orang-orang di masa pandemi ini yang lagi kesusahan. Gue ngerti itu sih, om. Kadang-kadang gue mau bikin konten itu pun gue kayak apa ya, fight sama diri gue sendiri. Gue bilang kayak gini, gue tahu ini nggak benar gitu kan. Cuman ya udahlah. Gue ada caranya. Gimana tuh, om? Pamer baju aja. Baju 3 juta. Cek. Berapa harga outfit lo gitu ya? Enggak, giveaway langsung. Oh, giveaway ya? Iya, kan giveaway kan juga konten sekarang. Giveaway adalah cara untuk menghilangkan hate comment, om. Iya, komen ketutup sama Never Surrender. Iya. Posting liatin Never Surrender. Tapi sekarang udah mulai redah ya, Never Surrender. Udah nggak ada yang nonton. Giveaway, jual beli mobil. Iya. Ini nggak lama loh, bro, lu kayak begini tuh. Karena lama-lama orang juga kan maksudnya orang bakal bosen sih. Orang bakal bosen. Lu harus mikirin sesuatu yang lebih lagi. Tapi gue penasaran. Jadi lu tuh kayak bisnis apa? Bisnis semua banyak, om. Gua salah satu
Gua trading di banyak platform instrumen. Salah satunya binary option gua tradingin, saham, cryptocurrency gua tradingin di 3 itu. Terus kan gua punya startup. Terus gua ada invest di gua jual beli mobil bekas. Ada main properti kecil-kecilan juga. Jadi ya itu dia Om, banyak sih. Gue tuh ya pernah punya pengalaman. Orang kaya. Terlihat kaya. Iya. Ternyata dia itu di-endorse kekayaannya sama Gua tahu tuh Om. tahu lu? Tahu arah gua kemana kan? Tahu. Iya, dia jatuhnya jadi BA-nya ya, kayak Jadi brand kayak ambassador ya. BA-nya salah Si satu platform ya? si platform tersebut. Iya. Supaya orang-orang ngeliat dia, Benar. terus kepikiran untuk wah kalau dia kaya gue ikut itu. Ngerti. Ada loh orang kayak begitu. Ada. Gua tahu orangnya yang lu maksud. Nanti kita ngomong ya. Lu tahu? Ngerti Om. Ya, gue mikir ini bohong. Iya, itu sebenarnya udah lama sih Om yang begituan. Justru dulu zamannya MLM juga begitu. Iya kan. iya. Punya satu mobil mewah gitu kan, Oh. dipakai semua leadernya gitu, pinjam-pinjam gitu. Ganti Iya. platnya diganti-ganti gitu. Cuman gue berani bilang gue bukan, karena gue tidak di-endorse dengan platform manapun. Gue tidak pernah dibayar oleh platform manapun. Gue sebagai user, bahkan gue kadang-kadang bisa ngejelekin si platform kalau dia nggak bener Om. Kayak salah satu platform yang gue mainin tuh pernah viral di Indonesia gara-gara dia punya brand ambassador yang nggak bener gitu. Orang yang iklaninnya pura-pura kaya tapi nggak kaya gitu kan. Sampai viral. Lu pasti tau lah Om. Yang setiawan-setiawan itu tau lah ya. Pernah viral sampai seheboh itu. Karena dia pura-pura kaya. Iya, karena pura-pura kaya. Bahkan gue ikut jelekin Om. Gue ikut ngerosting. Apaan sih lu orang nyari iklan kok gini gitu. Aktornya kok begini gitu kan. Jadi gue aman karena gue tidak di-endorse oleh platform manapun. Gue adalah pure user. Gue trading di situ. Berarti lu belajar dong. Gue belajar Om. Gue ikut seminar, workshop. Gue pernah ikut workshop seminar di Singapura. Gue pernah ikut seminar di Jakarta juga, di Surabaya. Lu kayaknya cuma dari itu doang? Enggak. Itu salah satunya. Itu Om. salah satunya? Salah satunya. Oke, terus berarti ada bisnis lain? Ada bisnis lain. Yaitu Apa bisnis lain? perusahaan gue sekarang yang startup itu. PT Disruptive Citra Digital. Udah jadi PT selama setahun ini. Itu adalah kita ngejalanin social media campaign digital marketing. Udah ada duitnya? Ada Om. Itu startup yang gue bangun dengan modal sendiri. Nah, jadi kalau ada brand-brand besar, kita pernah megang marketplace dari Hong Kong. Kita pernah megang, boleh nyebut merek nggak sih Om sini? Boleh sebut aja. Grab, tahu Grab ya? Yang transportasi online, kita pernah megang brand-brand besar. Jadi kita jadi orang belakangnya Om. Kita juga ngerjain SEO, Search Engine Optimization. Jadi contoh nih, Om jual beli rumah di Medan. Om mau kalau orang nyari Google, Supaya larinya ke dia. ya cari rumah Medan, nomor 1 di Google kita bisa bikin itu. Itu memang orang harus belajar. Ya, jadi itu juga salah satu bisnis yang lumayan sih Om. Kayak gue juga jual beli mobil. Makanya sebenarnya sepatu-sepatu mahal gue, jam-jam gue itu gue jual beli Om. Gue perjual belikan. Jadi gue selalu dapat untung juga dari situ. Jadi gimana bilangnya ya? Gue pamer tapi gue bodoh gitu kan. Ada orang yang bikin video gue mending beli saham lah gini. Dia nggak tahu aja saham gue sebanyak apa gitu kan. Dia nggak tahu berapa lot yang gue punya. Cuman kan gue pamerin gue punya outfit ratusan juta. Padahal itu sepatu bisa dijual belikan. Ya kan bukannya sepatu tuh kadang-kadang juga investasi. Iya investasi. Om tahu Jejo kan? Yang kayak pernah ngobrol gue sama juga Jejo kenal juga sama Ah. dia ya. Itu dia Dia kan dapat kan kaya dari gara-gara jual beli sepatu bekas. Iya emang. Dan sepatu-sepatu mahal yang harganya puluhan juta, ratusan juta itu ada value-nya dan bisa naik gitu. Sama kayak jam Rolex juga bisa makin mahal kan? Gitu Om. Jadi sebenarnya yang orang tidak tahu di luar dari sosmed yang gue sering nge-share pamer-pamer adalah gue juga dapat duit dari situ gitu. Sebenarnya. Tapi lu nggak apa-apa dihina-hina orang, dikata-katain orang. Gak apa-apa Om, karena kan yang gue pegang gini Om, anjing itu cuma menggonggong sama orang yang mereka nggak kenal. Nggak sih anjing gua kalau gua pulang dia gonggong. Itu gue nggak bisa jawab ini. Loh, serius? Iya. Gua bukan mematahkan lu. Iya sih. Ya, beneran. Bener Gua kalau sih. pulang dia gonggong. Iya. Apa mungkin dia nggak kenal gua selama ini? Membrengsek tuh anjing. Ya maksud gue sih mereka jelekin karena mereka nggak kenal orang aslinya Om. Karena ada lucu kan Om. Gue ngepost di TikTok nih. Gue kan ke salah satu tokoh kan gitu. Gue belanja kan. Terus gue mau ngasih tip sama si kasirnya gitu kan. Pilih bang 10 sampai 100 pilih apa? Dia pilih 55. Ya udah gue kasih 55.000. Terus reaksi kasirnya tuh kayak Bang Indra ya gitu kayak. Terus ada yang komen ini mungkin yang sering nge-head lu bang. Pas ketemu dia salah tingkah gitu-gitu. Jadi gue kaget sih. Gue ngasih dia tip tapi dia kayak hah gitu. Kenapa lu nggak bikin YouTube kayak itu? Siapa di Amerika tuh yang
Oh, gue tahu. Mr. Beast. Mr. Beast. Tapi itu duitnya sih Itu ngeri sih Om. Sponsor nggak sih itu? Mereka katanya ada Sponsor. ada Nggak sponsornya. mungkin nggak sponsor. Ada sponsornya sih gitu. Anjing gila banget konten. Mereka bisa donate ratusan juta ke orang gitu kan, ke orang asing gitu. Itu ada sponsornya Om. Rumah tiba-tiba. Tapi bisa jadi ke arah sana sih Om. Karena salah satu influencer besar, salah satunya kan Reza Arab sama Jason Olimpi kan gue udah pernah kayak gimana ya, ikutan donasi mereka gitu kan. Bisa jadi salah satu, kalau gue udah gede gue bakal ke arah sana sih Mr. Beast. Karena tujuannya adalah sebenarnya gue pengen ngebantu orang Om dengan apa yang gue punya gitu. Sai Halilintar kan gitu dulu. Iya, saya Halilintar ya. Tapi gue kagum sih Om sama dia masih muda kaya kan. Atta juga masih muda kaya. Iya benar. Cuman kan banyak orang yang hina kan, tapi dia kaya Om. Iya. Gak apa-apa sih kan. Atta juga pamer ya? Ya sih, pamer sih. Atta Cuman juga kan dia pamer itu kayak cocok gitu sih Om. Kayak orang kalau mau ngehina dia selalu dibandingkan nih. Mark Zuckerberg nangis melihat ini. Bill Gates nangis melihat ini. Gue gak suka banget Om dibilang kayak gitu. Kayak karena dibandinginnya sama jauh Om. Jauh. Gue pernah ngebalas komen ini karena gue emosi ya. Gue salah sih emang. Raffi Ahmad nangis melihat ini, dia bilang gitu kan. Gue bilang jangan bandingin sama Raffi Ahmad, sama lu aja. Gue bilang gitu. Oh, ya masuk akal. Iya gitu. Karena orang selalu kayak dikit-dikit yang CEO Facebook aja udah kaya banget pakainya kaos gitu-gitu kan. Tapi memang karena ada netizen tuh ada yang lucu gitu. Jadi gue tadi baru aja nih, ini kejadian goblok banget. Lu tau kan namanya YouTube itu kadang-kadang angka itu suka berubah-berubah ya. Algoritma ya Om. Enggak, bukan. Maksudnya Bahkan view aja tuh kita lihat sekarang terus lihat nanti dia bisa turun. Naik ya, bisa turun. Bisa turun. Karena belum kecatat. Oh, masih awal-awal upload. Nanti iya, ada yang nggak naik view-nya gitu kan. Tapi terus tiba-tiba jedeng gitu naik. Itu juga subscriber. Subscriber tuh bisa naik turun sekitar 100 ribuan. Kalau udah di level yang 10 juta kayak Om. Kalau gitu udah di level 10 juta dia bisa naik tuh 100 ribuan. Jadi misalnya kalau udah 11 juta berapa terus bisa turun gitu. Bisa Nanti turun. naik lagi karena dia ngitung itunya riweuh lah gitu. Oke. Jadi tadi tuh ada orang yang ini komen ke gua gitu di komen. Dia bilang gini, perasaan udah nyampe 11,9 juta. Terus sekarang 1.870.000. Hahaha turun 30.000 gitu. Gua baca kan. Ini orang ngomong begini, dia bandingin sama dia tuh gimana sih? Padahal dia subscriber 100. Terus gue nanya gitu, gue nanya sama dia, maaf nih, kalau lu punya berapa sih sebenarnya? Gue nanya baik-baik karena gue bingung. Iya. Karena gue bingung. Ya orang memang suka gitu. Jadi kalau ketika ada sesuatu yang bisa diserang ya, Mereka bakal serang. dia pasti akan serang. Itu kan seninya bermain sosial media. Tapi jujur sebenarnya gue miris Om. Mirisnya gini, netizen yang sering komen begitu, maaf pasti mereka itu gak kaya Om. Mostly ya, gue bukan bilang gimana ya. Mostly mereka adalah orang yang masa depannya itu gimana ya. Kalau mereka terus begitu, bakal susah mereka untuk jadi seseorang yang berpengaruh lah. Karena mereka tidak bisa ngambil Ya, sisi positif dari suatu konten dan mereka kerjanya ngurusin hidup orang ya, gitu. Om kan nggak pernah kan kayak ngelihat konten jelek komen gitu, nggak pernah kan kita? Gua Enggak kan? kecuali Uya. Jadi Uya ya. Tapi Uya teman gua Kan masalahnya. kenal gitu kan. Ini itu mah ledek-ledekan Iya, teman. ledek-ledek anak tongkrongan lah Om Iya. ya. Gue herannya netizen ini dia nggak kenal kita siapa, cuman dia spend waktu untuk nulisin komen. Dan ntar kalau dibales dia seneng gitu. Mendingan dia online shop kayak dropshipper kayak ngapain kayak gitu kan. Gue dulu juga online shop Om gitu. Maksudnya ada hal yang bisa dia lakukan loh dengan waktu dia daripada dia Gue komen pernah gitu. bahas sama Dr. Andrea psikiater karena semua itu tuh excitement. Mereka mendapatkan sebuah excitement ketika mereka bisa komen negatif dengan avatar. Avatar yang tidak diketahui orangnya siapa kadang-kadang. Intinya ada unek-unek itu sekarang keluarnya dari jempol gitu. Dan mereka yang jadi masalah dan mereka tidak memikirkan bahwa ketika mereka melakukan itu dibaca banyak orang. Ketika dibaca banyak orang dampaknya apa, efeknya apa. Dan kan gak dapat apa-apa sebenarnya kan Om. Cuman dapat yang apa sih? Kayak gak ada. Nah, kalau gitu konten-konten cewek-cewek yang lumayan seksi dan sebagainya terus ada cowok-cowok yang Iya sih. ini nih mau dong apa pingin dong gini. Emang cowok-cowok itu bisa dapetin tuh cewek kan? Gak ada sih. Memang selalu ada orang seperti itu dan selalu ada marketnya sih Om. Iya, yang dapetin tuh cewek ya orang-orang yang yang gentle, yang berduit, yang apa, bukan orang yang komennya seperti itu. Tapi satu hal itu Om, gue miris. Tapi satu sisi lagi, gue ngerti itu harus ada. Karena bayangin semua orang pinter di sosmed.
Nggak ada yang komen nonton, gitu. ya. Nggak ada yang nonton om, semua jadi content creator kita. Jadi lu sebenarnya bentuk- menggunakan orang-orang itu dan menggunakan Iya. exposure kekayaan lu untuk menaikkan engagement menaikkan engagement dan bikin gue makin kaya om. dan Karena bikin lu makin kaya. gue tidak sebesar Reza Arab, tidak sebesar om mungkin subscribernya, tapi gue bisa memonetize audiens gue untuk jadi duit om. Tapi audiens gue nggak perlu gede-gede, tapi itu semua akan jadi customer atau calon customer gue. Nah, karena untuk gue ke levelnya contoh kayak om 10 juta subscriber kan gue 100.000 gitu kan. Cuman dari 100.000 ada 1.000 orang aja ngebeli produk gue. Contoh produk gue harganya 1 juta, gue udah dapat 1 M om. Jadi gue lebih concern ke jual produknya gitu sebenarnya. Apa produknya? Produknya banyak om, dari kayak PT Disotif ini kan branding. Hmm. Kita kalau megang branding company besar itu 3 bulanan bisa 400 juta, 300 juta gitu. Kan gue ngambil probabilitas om. Dari 100.000 orang aja subscriber gue nih, bisa sekian aja jadi klien gue. Atau gue juga ada online course kayak semacam ruang guru, cuman belajar trading gitu kan. Harganya sekitar 1-2 juta. Ada 1.000 orang aja masuk ke situ kan udah 1 M, 2 M. Ini Itu sih sebenarnya. lu apa namanya? ngejalanin ini udah berapa lama sih? Kalau yang ini barusan, yang ini sih udah 3-4 tahun. Tapi kalau gua bener-bener ngerintis bisnis itu sampai bisa di posisi sekarang dari 2011 om. Dari gua masih SMA. Berarti lu tuh sekarang dimaki-maki orang, diapain orang Udah biasa biasa aja. sih. Udah biasa aja. Udah biasa. Karena gua dulu pernah jadi sales, ngejualin barang gitu kan, diusir dari toko juga udah pernah. Udah, gue juga pernah ngamen om di angkringan gitu. Kayak gue ngamen, gue nyanyinya niat loh 3 lagu 4 lagu dikasih cuman gope, udah pernah gitu. Jadi udah pernah Bukan ngerasain. ngamen iseng ya. Bukan, gue Ya, beneran, sekarang banyak ngamen gue iseng, beneran kan. nyanyi om. Gue beneran nyanyi karena gue ke Medan gak punya relasi. Gue pengen nyanyi di kafe, nggak tahu gimana caranya. Gue cuma punya gitar, ya udah nyanyinya di angkringan gitu kan. Beruntung ketemu sama salah satu owner kafe, ditawarin. Sekarang nyanyi. income lu berapa sih sebulan? Nyebut angka langsung nih om. Ah, ya sebut aja. Berapa sih income lu sebulan? 500 jutaan 500 jutaan. ya per bulan. Barang apa yang paling mahal selain rumah dan mobil ya? Kalau rumah dan mobil kan kita tahu. Barang yang gua punya. Iya. Kalau sepatu Air Jordan Dior tuh gue punya tuh 1. Sama ya udah jam Rolex sih om, barang yang paling mahal yang gue punya. Jam Rolex yang mana? Yang ada sih di rumah satu lagi yang lebih mahal dari ini, ada Apa tipenya? GMT yang 200 jutaan juga. GMT yang mana nih? GMT yang udah discontinue 2013. GMT 2013. Mirip punya Reza Arab kayaknya kalau nggak salah. GMT 2013 bukannya masih kaleng ininya ya? Enggak, Enggak ya? bukan. Yang Udah stainless ya? udah stainless. Oh, gue punya GMT yang masih kaleng loh. Mau dijual lagi om? Gue punya GMT masih kaleng. Serius. Oh, itu lebih langka sih om Oh, sebenarnya. 90. Itu lebih langka sih. 90. Dan valuasinya Ininya bakal masih lebih mahal. kaleng, masih bukan stainless yang Wow. tebel. Jadi kalau diketok-ketok gini bisa cetok gitu. Itu harganya bisa naik terus om. Gila Iya tuh. sih. Karena udah jadi barang langka dan jadi barang kolektor kan. Udah jadi barang kolektor. Oke. Jadi kalau jadi intinya lu dihujat nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting mah lu tambah kaya gitu ya. Iya. Cuman yang mengganggu gua adalah sampai yang kena hujat keluarga gua. Ah. Kayak emak gua juga. Ya lu harus ngertiin dong. Iya sih. Emak gua dikatain anjing loh. Anak dikatain Coba, perempuan gak bener. emak lu dikatain anjing. Dikatain anjing. Iya, Gua kan. bentar. Emak lu dikatain anjing. Iya. Gua kan. Itu anjing gimana ngatain emak lu? Gua kan nge-story kan om. Gua di situ yang gua panas om. Gua marah di situ. Ya bawa-bawa orang tua soalnya. Iya, dikatain binatang kan, orang tua gua dikatain binatang, terus dikatain perempuan gak bener, dikatain pelacur. Lu anak pelacur gitu kan. Ya lu bilang aja, yang pakai bukannya bokap lu dulu gitu. Gue pengen ngebalas gitu om. Gue pengen ngebalas gitu, cuman gue kayak udah. Biar impas kan, Biar kalau impas, gua biar pelacur impas. ya makanya bapak lu gitu. Janganlah om. Janganlah. Siapa tahu kita saudaraan. Gak ikhlas gue. Tapi kadang-kadang mengatasi netizen ya harus pintar-pintar. Harus pintar-pintar ya. Harus Mungkin harus pintar-pintar. belajar dari om sih. Om pernah di hate juga gak sih? Woi, gua Sering ya? sering banget di hate lah. Cuman om kemarin pernah datangin haters kan? Pernah, karena udah isu sara. Isu Sarah ya. Kalau udah isu sara menurut gua harus gua stop. Karena kalau enggak, ini bibit-bibit yang begini nih yang bahaya nih buat negara kita, berbahaya, makanya Dan harus gua stop. Sebenarnya ada yang pengen gue tanyain om. Gue pernah di hate orang. Di hate sampai yang udah gak masuk akal lah. Bahasa kasar, kayak udah bawa orang tua. Ketika gue cari tahu nih orang, ternyata dia tuh dosen dan S2 om. Makanya lu tadi ada salahnya. Kadang-kadang orang-orang begitu tuh bukan cuma orang-orang miskin, bukan cuma orang-orang itu.
kadang-kadang ada orang-orang terpelajar juga begitu. Ya, kenapa gitu ya Om? Padahal dia Karena dosen. mungkin itu sisi aslinya. Oke. Dosen itu pekerjaannya. Kan sifat manusia dengan pekerjaan manusia bisa hal yang berbeda. Tapi kan dia terpelajar Om sampai S2 gitu. Dia terpelajar sampai Dia kan maksudnya sampai S2 dia kuliahnya sampai S2 gitu. Udah master. yang ngebajak pesawat bisa nerbangin pesawat, Bos. Ya juga ya. Pinter tuh orang-orang itu. Iya, Justru lebih berbahaya ketika orang pinter bisa melakukan itu, lebih lebih berbahaya ya. dibandingkan orang-orang yang nggak berpendidikan. Dan itu memang banyak. Ya dia ada bipolar aja. Yang satu dosen bekerja sebagai dosen, Jekyll and Hyde. Oke. Ya, yang satu ya memang senang-senangnya begitu. Di situ gue sempat kayak aneh sih, kenapa orang yang terpelajar, yang notabene terpelajar gitu kan, sekolah tinggi tapi bisa melakukan hal ini gitu. Ternyata selalu bilang gitu, iya ya masuk akal sih Om. Bisa. Udah nggak usah mikirin begituan. So you next lu tetap akan menyombong-nyombongkan barang? Bisa jadi ya, tapi beragam sih Om. Beragam. Kadang sombong, kadang baik gitu. Gue emang gitu Om dari dulu, bahkan sampai sekarang gitu. Kadang gue sombong, kadang konten gue positif gitu. Kadang gue lagi apa gitu, hal-hal yang positif kayak Dreambook ini gue share gitu. Selalu gitu sih Om. Tapi handphone mahalan gua. Wis. Ampun bosku. 48 juta nih handphone. Iya. Dijual nggak Om? Bukan masa dijual, gua nggak tahu siapa yang mau beli. Serius. Iya. Aduh. Oke, thank you bro. Thank you. Tapi mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan kalau gue sih nggak peduli ya lu mau kayak seperti apa, tapi at least tadi yang kita ngobrolin tuh mungkin ketika lu habis teriak, habis pamer, and then you give something kayak tadi buku tabungan tuh menarik buat gue tuh. Yep. Kalau gue bisa, lu juga bisa. Iya benar. Kalau gue ini baju 3 juta, murah. Nah, terus lu ngomongin murah karena lu punya duit banyak. Berarti kita harus bisa mengubah yang mahal jadi murah gitu ya. Betul. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.